Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai pendapat khalayak umum terhadap kata bank. Jadi anggapan dari orang-orang itu bank itu adalah tempat di mana orang menabung dan juga meminjam uang. Di mana harapannya nasabah itu bisa mendapatkan pelayanan yang baik dan juga kualitas produk juga yang baik, ataupun yang produk-produk yang ditawarkan itu juga baik, sehingga nasabah itu tidak merasa dirugikan terhadap apa yang sudah dipercayakan kepada perbankan seperti itu. Jadi eh, orang ataupun nasabah itu menabung uang itu atas tujuan yang pertama agar uangnya itu tidak hilang dan juga tidak rusak. Yang kedua, tujuannya itu adalah untuk agar mendapatkan keuntungan dari apa yang telah disimpan di bank, contohnya seperti bunga ataupun bagi hasil. Yang selanjutnya itu adalah orang yang meminjam. Orang yang meminjam itu pastinya akan bermanfaat bank itu sendiri bila melayani dengan setulus hati. Artinya tidak pandang bulu, tidak mendahului. Artinya kualitasnya itu harus dibangun, ya. Terus yang kedua itu adalah kunci kesuksesan dari seorang marketing. Jadi menurut saya itu kunci kesuksesan dari marketing yang pertama harus mempunyai keterampilan dasar. Artinya komunikasi yang dilakukan oleh seorang marketing itu harus sama ataupun juga harus baik. Nah, sehingga apabila sudah baik, ya, orang-orang itu akan terkesan secara sendiri tanpa harus kita suruh sekian rupa. Enggak usah seperti itu. Apabila kita itu memang sudah mempraktikkan komunikasi itu dengan baik, sehingga orang itu akan meresponnya juga akan baik. Yang kedua itu mempunyai hubungan dan juga relasi yang luas. Dari keterampilan dasar yaitu komunikasi yang baik, maka harus didukung dengan relasi ataupun hubungan yang luas, sehingga penyampaian dari materi-materi ataupun dari penawaran produk-produk itu akan dengan secara singkat akan tersampaikan kepada semua orang, baik itu bisa menggunakan media online ataupun juga offline, datang ke satu-satu orang. Jadi orang yang diberikan kabar itu akan memberikan kabar kepada yang lainnya bila mempunyai relasi yang luas. Yang ketiga itu adalah penguasaan terhadap keilmuan produk. Artinya paham terhadap produk yang ditawarkan oleh marketing itu. Apabila tidak paham terhadap produknya, kan orang itu apa sih yang ditawarkan, kan akan seperti itu, responnya negatif gitu. Jadi menurut saya itu kesuksesan itu bisa berhasil mencapai puncak kesuksesan bila nasabah itu atau calon nasabah bisa terpengaruh dan juga bisa langsung memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh seorang marketing. Yang terakhir itu adalah fokus. Artinya fokus terhadap satu tujuan. Artinya kalau tujuannya untuk memasarkan produk, ya silahkan pasarkan produknya. Jangan pindah-pindah, jadi pemasaran pindah sehingga tidak fokus terhadap pekerjaannya. Jadi nantinya hasilnya akan amburadul. Yang selanjutnya saya itu akan menjawab ataupun memberikan ulasan mengenai cara menampilkan profesi sehingga tercipta image yang baik. Hal itu bisa dilakukan dari kualitas dan juga dari kualitas pelayanan dan juga kualitas produk yang ditawarkan. Image perusahaan atau bank itu akan baik bila apa yang ditawarkan oleh bank itu sesuai dengan apa yang diterima oleh nasabah, sehingga akan tercipta suatu kepuasan, sehingga nantinya akan tercipta juga adalah suatu kepuasan, maka akan tercipta loyalitas pelanggan, sehingga orang itu secara tidak langsung akan terpengaruh untuk nabung juga menjadi anggota atau menjadi
nasabah juga di bank itu sendiri. Berkat apa ya? Berkat dari pemasaran yang paling ampuh itu. Apa pemasaran yang paling ampuh? Yaitu dari mulut ke mulut. Artinya dari orang yang sudah puas dan sudah loyal, maka akan menyampaikan kepada gengnya gitu, kepada kelompoknya, oh ini di sana bagus, maka kelompoknya akan ikut, sehingga hasilnya itu akan bagus seperti itu. Jadi ketiga profesi itu, satpam, CS, dan juga teller, itu harus menampilkan hal-hal yang baik, ataupun juga menampilkan hal-hal yang membuat nasabah itu menjadi puas ya, baik itu dari pelayanan ataupun juga dari produk yang diberikan seperti itu ya. Seperti halnya satpam itu memberikan senyum ataupun juga akhlak yang baik gitu. Artinya dalam proses itu, diantaranya proses pemasaran ataupun juga dalam melayani nasabah itu, pastinya tidak boleh luput, yaitu diantaranya itu adalah sifat ataupun prinsip Tuhan ya, ketuhanan. Artinya Rabbaniyah harus tertanam dalam hatinya ya. Yakin bahwa semua itu yakin bahwasanya semuanya itu adalah ada batasan-batasan yang sudah diatur oleh agama. Yang kedua itu akhlakiyah ya, melayani dengan sepenuh hati dengan akhlak yang bagus sehingga tercipta image yang bagus. Yang ketiga itu adalah realistis, artinya tidak keluar dari koridor-koridor agama. Yang keempat itu adalah insaniyah, humanistis ya. Nah, apa itu? Adalah hubungan baik dengan nasabah sehingga tercipta hal-hal yang baik. Jadi kalau nasabah itu sudah puas, sudah loyal, maka image secara tidak langsung itu pastinya akan baik. Selanjutnya saya akan membahas yang keenam, yaitu mengenai kesulitan, tantangan, dan juga kesempatan bagus ya dalam pencarian nasabah yang saya alami. Jadi yang kesulitan saya itu menyampaikan produk-produknya. Karena kenapa? Karena saya itu berangkat secara sendiri seperti itu. Jadi saya yang mau menyampaikan itu bagaimana? Kalau mau bilang tugas kurang enak seperti itu. Jadi itu merupakan kesulitan yang saya alami ya. Yang kedua tantangan. Tantangannya itu apa? Ya tantangannya ya memang harus kuat gitu. Karena memang seseorang itu apabila diharap untuk menabung, orang itu kadang tidak mau. Nah, bagaimana ucapnya? Wah, pancong si panabung ya kok si kakaknya setia. Si kakaknya setia. Usah nyari setia seperti itu. Jadi itu yang merupakan tantangan bagi saya, harus tetap semangat seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah kesempatan bagus. Ya kesempatan bagus saya masuk kepada orang-orang yang berbisnis seperti itu. Para pembisnis. Sehingga orang-orang pembisnis itu akan menyimpan uangnya kepada saya, baik itu tukang cukur ataupun juga orang yang ke pasar dan semacamnya. Itu ulasan-ulasan dari saya yang mencari nasabah. Selanjutnya dari kekurangan, teller, kelebihan, dan CS, teller dan satpam itu bisa kita rasakan bila teller itu kan manfaatnya ataupun kelebihannya bisa bertemu dengan orang ya. CS itu bisa bertemu dengan orang setiap hari, bisa mengenal psikologi orangnya itu bagaimana. Sedangkan kekurangannya pastinya itu adalah ruwet ya. Nah, ruwet artinya harus menanggung kekurangan dari CS itu, kadang tidak konsentrasi ya. Karena kenapa? Dari sakingnya banyaknya kritikan dan semacamnya. Sedangkan dari positifnya dari itu ya, dari satpam ya bisa aman, bisa tercipta rasa aman, oh sudah ada satpam yang menjaga. Sedangkan kekurangannya itu kadang satpam juga tidak melayani dengan baik sehingga nasabah itu menggerutu seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.